Pada video kali ini, gue mau membahas tentang isu panas yang tengah terjadi sekarang, guys. Yaitu konflik antara Iran dan Israel. Di mana peristiwa ini lumayan menegangkan ya menurut gue. Karena sangat memungkinkan sekali skala konfliknya untuk meluas hingga melibatkan negara-negara sekitar, negara-negara adidaya, bahkan dampaknya mungkin banget bisa dirasakan di seluruh dunia nih. Halo semuanya, nama gue Westin dan selamat datang di channel West Insight. Konflik antara Iran dan Israel merupakan salah satu ketegangan geopolitik paling kompleks dan berlarut dalam sejarah Timur Tengah modern. Perseteruan ini telah berlangsung selama beberapa dekade dan berakar pada perbedaan ideologis yang tajam serta kepentingan geopolitik yang saling bertentangan. Sebelum revolusi Islam Iran pada tahun 1979, hubungan antara Iran dan Israel sebenarnya cukup erat. Pada masa pemerintahan Shah Muhammad Reza Pahlavi, kedua negara menjalin kerjasama yang cukup strategis, terutama dalam bidang ekonomi dan militer. Israel menjadi salah satu mitra penting Iran di kawasan, baik dalam bidang teknologi maupun intelijen. Namun, situasi berubah secara drastis setelah revolusi tahun 1979 yang menggulingkan rezim Shah dan mendirikan Republik Islam Iran di bawah kepemimpinan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Pemerintahan baru di Teheran secara ideologis menempatkan Israel sebagai musuh utama yang mereka sebut sebagai rezim Zionis yang harus dilenyapkan. Sejak saat itu, hubungan diplomatik kedua negara terputus total dan retorika permusuhan antara keduanya terus meningkat. Israel pun di sisi lain memandang Republik Islam Iran sebagai ancaman eksistensial, terutama karena dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok bersenjata anti-Israel dan ambisi nuklirnya yang dinilai membahayakan stabilitas regional. Ketegangan ini tidak hanya terlibat dalam pernyataan-pernyataan politik, tetapi juga dalam berbagai tindakan langsung dan tidak langsung yang mewarnai konflik kedua negara. Seiring berjalannya waktu, permusuhan ini berkembang dalam bentuk eskalasi berlapis, termasuk keterlibatan dalam konflik proksi di berbagai medan perang di Timur Tengah. Salah satu tonggak penting dalam sejarah eskalasi ini terjadi pada tahun 1982, ketika Israel melakukan invasi militer ke Lebanon. Sebagai respon, Iran mendukung pembentukan kelompok bersenjata Hizbullah di Lebanon yang sejak itu menjadi kekuatan tandingan terhadap kehadiran dan pengaruh Israel di kawasan tersebut. Pada tahun 2010, eskalasi konflik mengambil bentuk yang lebih canggih melalui serangan cyber. Amerika Serikat dan Israel diduga kuat berada di balik peluncuran malware Stuxnet, sebuah program perusak yang dirancang khusus untuk mengganggu sistem pengoperasian fasilitas nuklir Iran. Selain itu, Iran dan Israel terlibat dalam berbagai perang proksi, termasuk di Suriah, Lebanon, dan Yaman, di mana masing-masing pihak mendukung kelompok yang sejalan dengan kepentingannya. Dalam konflik-konflik ini, Israel lebih banyak melakukan serangan udara untuk mencegah penguatan posisi Iran dan sekutunya. Sementara, Iran berperan dengan mengalirkan dukungan logistik dan militer kepada berbagai milisi bersenjata. Dalam beberapa tahun terakhir, Iran juga diketahui secara bertahap menarik diri dari komitmen dalam perjanjian nuklir internasional, khususnya setelah keluarnya Amerika Serikat dari Joint Comprehensive Plan of Action atau JCPOA pada tahun 2018. Iran mulai meningkatkan kembali level pengayaan uranium, sebuah langkah yang semakin meningkatkan kekhawatiran Israel dan negara-negara barat mengenai potensi pengembangan senjata nuklir di Teheran. Dalam beberapa tahun terakhir, kekhawatiran terhadap kemampuan nuklir Iran semakin meningkat. Laporan dari Badan Energi Atom Internasional atau IAEA menyebutkan bahwa Iran telah berhasil mengakumulasi lebih dari 400 kg uranium yang diperkaya hingga tingkat kemurnian 60%. Meskipun angka ini masih di bawah ambang batas untuk senjata nuklir yang umumnya berada pada level 90%, jumlah tersebut secara teknis sudah cukup untuk memproduksi hingga 10 hulu ledak nuklir apabila diproses lebih lanjut. Fakta ini dipandang sebagai ancaman strategis oleh Israel dan sejumlah negara barat. Mereka menilai bahwa dengan jumlah dan tingkat pengayaan tersebut, Iran berada sangat dekat dengan kemampuan untuk membangun senjata nuklir fungsional. Bagi Israel, hal ini merupakan titik kritis. Pemerintah Israel berpendapat bahwa jika dibiarkan, program nuklir Iran akan mencapai fase yang tidak lagi bisa dikendalikan melalui jalur diplomasi atau tekanan ekonomi semata. Situasi inilah yang melatari keputusan Israel untuk meluncurkan Operation Rising Lion pada tanggal 13 Juni tahun 2025. Operasi ini didasari oleh laporan intelijen terbaru yang menyebutkan bahwa Iran telah memasuki fase krusial dalam pengembangan sistem senjata nuklir. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa tindakan tersebut adalah sebuah langkah preventif
yang bertujuan untuk mencegah ancaman eksistensial terhadap negaranya. Namun, operasi ini juga menuai kritik, terutama karena penggunaan nama yang mengandung narasi religius yang dinilai sebagian pihak sebagai upaya memperkeruh ketegangan sektarian di kawasan. Dalam pelaksanaannya, Israel mengerahkan tidak kurang dari 200 jet tempur dalam satu misi terkoordinasi. Sebanyak 330 unit amunisi presisi dijatuhkan ke lebih dari 100 target militer dan strategis di 6 kota besar Iran. Kota-kota yang menjadi sasaran utama antara lain adalah Teheran, Natanz, Tabriz, dan Qom. Kawasan-kawasan yang diketahui memiliki fasilitas nuklir aktif dan infrastruktur pertahanan vital. Target serangan mencakup fasilitas pengayaan uranium, sistem radar, dan komunikasi militer. Pangkalan udara juga, ada kilang minyak, serta sejumlah pelabuhan utama. Serangan ini merupakan salah satu serangan lintas negara terbesar yang pernah dilakukan oleh Israel sejak Perang Yom Kippur di tahun 1973, dan menandai eskalasi terbuka yang signifikan dalam konflik antara Iran dan Israel. 6 hari setelah serangan tersebut, Iran merespon dengan meluncurkan serangan rudal balasan ke wilayah Israel, khususnya menargetkan kota Tel Aviv dan sekitarnya. Meskipun sistem pertahanan udara Israel, Iron Dome, berhasil mencegat sebagian besar rudal yang masuk, dilaporkan sekitar 40 rudal berhasil menembus dan menghantam sejumlah titik vital di wilayah Israel. Serangan balasan ini menjadi penegasan bahwa Iran tidak hanya memiliki kemampuan bertahan, tetapi juga kapabilitas ofensif yang substansial. Respon militer ini memperlihatkan bahwa kekuatan Iran di kawasan tidak bisa dipandang sebelah mata, dan bahwa konflik ini berpotensi berkembang menjadi perang terbuka berskala regional jika tidak segera dikendalikan melalui diplomasi dan tekanan internasional. Konflik bersenjata yang meletus antara Iran dan Israel pada pertengahan Juni tahun 2025 segera menimbulkan dampak kemanusiaan yang signifikan. Serangan udara dan rudal dari kedua belah pihak mengakibatkan ratusan korban jiwa, termasuk warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam konflik militer. Ribuan lainnya mengalami luka-luka dan harus mengungsi dari wilayah rawan serangan. Salah satu korban yang paling menonjol adalah Ali Shabmani, kepala staf perang Iran yang baru saja diangkat. Shabmani gugur dalam sebuah serangan presisi Israel hanya 4 hari setelah ia resmi menjabat. Kematian tokoh militer penting ini dinilai sebagai pukulan telak terhadap struktur komando Iran dan menjadi sinyal bahwa Israel tidak hanya menyasar fasilitas fisik, tetapi juga menargetkan elemen kepemimpinan strategis Iran. Sebagai tindak lanjut dari operasi sebelumnya, Israel kemudian meluncurkan gelombang serangan tambahan ke Teheran. Sebanyak 50 pesawat tempur dikerahkan secara terkoordinasi untuk menyerang fasilitas manufaktur rudal dan infrastruktur militer lainnya yang dinilai penting dalam sistem pertahanan Iran. Serangan ini semakin memperbesar resiko konflik meluas dan menambah tekanan terhadap stabilitas politik serta militer di dalam negeri Iran. Namun, di balik dimensi militer terbuka, sejumlah analisis mengindikasikan adanya tujuan strategis tersembunyi yang dilakukan oleh Israel. Salah satu dugaan yang muncul adalah bahwa Israel secara sengaja menargetkan markas dan tokoh-tokoh penting dari IRGC atau Garda Revolusi Islam, sembari menghindari konfrontasi langsung dengan kelompok Artesh, yaitu Angkatan Bersenjata Nasional Iran yang berada di luar kendali langsung rezim ulama. Strategi ini dipandang sebagai upaya untuk memecah belah kekuatan militer Iran dari dalam, dengan menciptakan ketegangan antara dua struktur militer yang secara historis memiliki rivalitas internal. Israel diduga berharap dapat memperlemah kohesi militer Iran dan membuka celah bagi konflik internal. Beberapa pengamat juga menilai bahwa pendekatan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang untuk mendorong perubahan rezim. Nama Operation Rising Lion sendiri tidak lepas dari dimensi simbolik yang kuat. Banyak yang menilai bahwa nama tersebut merupakan bentuk preferensi politik tersembunyi untuk menghidupkan kembali citra monarki Iran di bawah dinasti Pahlavi, di mana lambang singa merupakan simbol utama dalam bendera nasional Iran sebelum revolusi tahun 1979. Di sisi lain, Iran juga menjalankan strategi balasan yang tidak hanya bersifat militer, tetapi juga memiliki dimensi politis. Diduga kuat bahwa Iran tidak semata-mata ingin membalas serangan Israel, tetapi juga berusaha menggoyang stabilitas pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dari dalam. Untuk mencapai tujuan tersebut, Iran menjalankan pendekatan militer yang sangat terukur dengan hanya menyerang target-target strategis dan militer milik Israel, sambil secara sengaja menghindari jatuhnya korban sipil dalam jumlah besar. Tujuan dari strategi ini adalah untuk menciptakan tekanan politik domestik terhadap pemerintah Israel dengan meningkatnya resiko keamanan dan beban ekonomi akibat konflik berkepanjangan. Iran berharap akan muncul ketidakpuasan publik di Israel yang dapat mendorong terjadinya mosi tidak percaya terhadap kabinet Netanyahu. Dalam jangka panjang, strategi ini ditujukan untuk membuka peluang terjadinya perubahan kepemimpinan di Israel tanpa keterlibatan langsung dalam medan perang berskala penuh. Keterlibatan internasional pun mulai terlihat secara nyata. Amerika Serikat yang merupakan sekutu utama Israel
turut mengeluarkan pernyataan resmi melalui Presiden Donald Trump. Dalam sebuah pidato yang disiarkan secara luas, Trump menyerukan agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia menegaskan bahwa Amerika Serikat siap terlibat langsung dalam konflik jika situasi semakin memburuk, dan bahkan mengklaim bahwa Washington memiliki informasi intelijen mengenai keberadaan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Militer Amerika Serikat saat ini diketahui memiliki sedikitnya 19 pos militer yang tersebar di kawasan Timur Tengah, termasuk di Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, dan Yordania. Kehadiran militer yang sedemikian luas menjadi elemen kunci dalam kesiapan Amerika Serikat untuk mendukung Israel secara logistik maupun operasional. Apabila konflik berkembang menjadi perang regional terbuka, dalam konteks strategi kawasan, terdapat perbedaan mencolok antara pendekatan yang diambil oleh Israel dan Iran. Israel tampaknya mendorong konflik ini untuk berkembang lebih luas dengan harapan agar Amerika Serikat dan negara-negara Arab sekutu Amerika Serikat seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab untuk turut terseret ke medan perang. Dengan melibatkan kekuatan besar dari luar, Israel menilai dapat menciptakan keunggulan strategis yang lebih kuat dan menekan Iran dari berbagai arah secara simultan. Sementara itu, Iran justru mengambil strategi sebaliknya. Teheran tampaknya berusaha keras menjaga agar konflik ini tetap bersifat bilateral, yakni hanya terjadi antara Iran dan Israel. Langkah ini diyakini sebagai cara Iran untuk menjaga momentum dan menghindari keunggulan militer koalisi besar yang didominasi kekuatan Barat dan negara-negara Teluk. Namun demikian, Iran masih memiliki jaringan kelompok proksi yang luas dan berpotensi dimobilisasi untuk memperluas tekanan terhadap kepentingan Israel dan sekutu-sekutunya di kawasan. Kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman diduga telah diaktifkan dalam beberapa hari terakhir. Serangan terhadap sasaran strategis di wilayah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab menjadi salah satu skenario yang mungkin dijalankan oleh Iran melalui kelompok-kelompok tersebut. Konflik yang terjadi antara Iran dan Israel tidak hanya berdampak pada wilayah regional, tetapi telah menimbulkan gelombang ketidakstabilan yang mulai mengguncang ekonomi global. Biaya operasional sistem pertahanan udara Iron Dome yang diandalkan Israel untuk menangkis serangan rudal mencapai $285 juta Amerika Serikat per hari, atau setara dengan lebih dari 4,7 triliun rupiah. Pengeluaran ini menjadi beban besar bagi anggaran pertahanan dan secara tidak langsung menambah tekanan terhadap stabilitas ekonomi domestik. Apa jangan-jangan Iran sengaja menyerang Israel terus-menerus secara bertubi-tubi agar Israel ataupun Amerika Serikat terus mencetak uang lagi untuk membiayai pertahanan Iron Dome ini ya? Lalu akhirnya terjadi deh inflasi yang signifikan. Lalu rakyatnya teriak deh dari dalam. Kemudian rusuh tuh. Jadi mereka dibikin kacau dari dalam gitu loh guys. Kalau memang ini benar, berarti ini strategi yang jenius sih dari Iran. Di sisi lain, harga minyak dunia mengalami lonjakan signifikan akibat meningkatnya ketegangan di kawasan Teluk Persia. Hanya dalam beberapa jam setelah serangan udara pertama Israel ke Iran, harga minyak global naik sekitar 7%. Situasi ini diprediksi akan memburuk apabila Iran memutuskan untuk memblokir Selat Hormuz, jalur vital yang dia lalui hampir 20% perdagangan minyak mentah dunia. Dalam skenario tersebut, harga minyak dunia diperkirakan bisa melonjak melampaui $100 per barel, sebuah angka yang mengingatkan kembali pada krisis minyak global di masa lalu. Dampak dari kenaikan harga energi ini akan terasa secara luas. Menurut estimasi dari Investopedia, setiap kenaikan $10 AS dalam harga minyak mentah berkontribusi terhadap meningkatnya inflasi global sebesar 0,5%. Artinya, apabila konflik ini terus bereskalasi dan menyebabkan gangguan jangka panjang terhadap pasokan energi dunia, maka efek domino terhadap harga barang, logistik, dan daya beli masyarakat akan menjadi ancaman nyata bagi perekonomian global. Pada tanggal 22 Juni tahun 2025, Amerika Serikat secara resmi meluncurkan serangan militer ke sejumlah fasilitas nuklir utama milik Iran. Serangan ini menandai eskalasi signifikan dalam konflik antara kedua negara, dan sekaligus menjadi peringatan akan potensi pecahnya konflik berskala global. Dalam operasi militer tersebut, Amerika Serikat menyerang 3 fasilitas vital dalam infrastruktur nuklir Iran. Yang pertama, ada Fordo, pusat pengayaan uranium bawah tanah dengan tingkat keamanan yang tinggi. Kemudian ada Natanz, salah satu fasilitas nuklir tertua dan paling dijaga di Iran. Lalu ada Isfahan, kompleks pengolahan bahan baku serta komponen nuklir. Ketiga lokasi ini dianggap sebagai elemen kunci dalam program nuklir Iran dan menjadi target utama dalam upaya Amerika Serikat untuk melumpuhkan kemampuan nuklir strategis Republik Islam Iran. Serangan Amerika dilakukan dengan kekuatan penuh dan teknologi militer tercanggih. Rincian operasinya meliputi 6 unit pembom siluman B-2 yang menjatuhkan total 12 bom penembus bunker GBU-57 ke Fordo dan Natanz. Kemudian juga ada 2 bom GBU-57 tambahan yang dijatuhkan ke fasilitas Natanz. Kemudian rudal jelajah dari kapal selam diluncurkan secara serentak ke Natanz dan Isfahan dengan total sekitar 30 rudal menghantam target yang telah ditentukan. Bom GBU-57 yang digunakan merupakan senjata berukuran besar
seberat 13 ton yang dirancang khusus untuk menghancurkan instalasi bawah tanah dengan perlindungan ekstrim. Serangan ini menunjukkan keseriusan Washington dalam menghentikan program nuklir Iran secara paksa. Menanggapi serangan tersebut, Garda Revolusi Iran mengeluarkan pernyataan tegas bahwa Amerika Serikat akan menghadapi respon yang akan disesali. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyebut tindakan Amerika Serikat sebagai tindakan keterlaluan dan menegaskan bahwa Iran mempertahankan semua opsi pembalasan dalam menghadapi agresi tersebut. Tak lama berselang, Iran meluncurkan 30 roket ke arah Tel Aviv sebagai bentuk serangan balasan terhadap Israel yang mendukung penuh aksi militer Amerika. Iran juga menegaskan bahwa serangan ini tidak akan menghentikan program nuklir mereka. Serangan langsung Amerika terhadap fasilitas nuklir Iran bukan hanya berdampak pada kawasan Timur Tengah, tetapi juga membuka kemungkinan konfrontasi skala luas antara blok kekuatan di dunia. 3 kekuatan besar telah terlibat secara langsung atau tidak langsung: Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sementara negara-negara seperti Rusia dan Cina diperkirakan turut memantau dengan seksama, bahkan mungkin mengambil posisi dalam perkembangan selanjutnya. Jangan lupa juga kalau negara-negara sekitar di wilayah Timur Tengah tentu akan ikut terseret ke dalam konflik apabila ketegangan antara Israel dan Iran meluas. Fakta bahwa sistem pertahanan canggih Israel seperti Iron Dome berhasil ditembus sebagian oleh roket Iran menjadi indikasi bahwa konfrontasi ini tidak lagi asimetris. Iran menunjukkan bahwa mereka memiliki kapabilitas militer yang cukup signifikan untuk melakukan perlawanan setara. Di tengah retorika keras yang terus digaungkan oleh Presiden Trump dan Netanyahu, serta pernyataan-pernyataan ofensif dari pihak Iran, dunia kini dihadapkan pada satu pertanyaan besar. Apakah dunia sedang menuju perang dunia ketiga? Bagaimana menurut kalian, guys? Terima kasih teman-teman sudah mengikuti video ini sampai akhir. Gue berharap dunia akan kembali baik-baik aja, damai-damai aja bagaimanapun resolusinya. Karena ya damai itu indah ya guys ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share dan like videonya. Dan boleh banget subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye!